Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat semua, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali bisa berjumpa bersama teman-teman untuk saling berbagi motivasi, inspirasi, serta cerita-cerita yang bisa membangkitkan kembali semangat dalam meraih kesuksesan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai jangan pernah siksa dirimu dengan 4 hal ini. Karena kenapa? Keempat hal ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sangat sering kita temui, dan bahkan sangat sering kita jadikan sebagai sumber masalah yang begitu sulit untuk kita lalui. Nah, apa saja keempat hal ini? Nah, ini yang perlu kita simak bersama. Yang pertama ialah, ini hampir semua orang merasakannya. Tidak ada manusia tidak pernah merasakan hal ini. Persoalan percintaan. Masalah percintaan ini merupakan masalah yang begitu sulit untuk semua orang lalui. Akan tetapi dengan masalah ini teman-teman akan menghancurkan segalanya. Bahkan karena cinta ini teman-teman banyak di luar sana yang bahkan bisa mengakhiri hidupnya. Makanya teman-teman semua jangan pernah salah dalam memanfaatkan kata cinta. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tidak pernah memandang apa kelebihan dan kekurangannya. Cinta yang sesungguhnya ialah cinta yang siap menerima segala kekuranganmu. Cinta yang sesungguhnya ialah cinta yang bisa mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta. Dan cinta yang sesungguhnya ialah cinta kepada Sang Pencipta dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika teman-teman menghadapi yang namanya persoalan percintaan, itu artinya teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Satu pesan saya buat teman-teman semua, jangan pernah terlena karena persoalan cinta. Jangan pernah mengorbankan segalanya hanya persoalan cinta. Ingat, jatuh cintalah pada waktu yang tepat. Terutama buat adik-adik saya, adik-adik semua yang di luar sana yang masih SMP, SMA. Satu pesan saya buat kalian, jauhi dulu yang namanya percintaan, karena kalian bukan waktunya. Satu tugas kalian saat ini, silakan perbaiki dirimu, jaga dirimu, maka yakin dan percaya jodohmu sekarang juga akan memperbaiki diri. Jatuh cintalah pada waktunya. Ketika teman-teman semua, sahabat semua, adik-adik semua sudah jatuh cinta, itu artinya teman-teman sudah siap membangun rumah tangga. Makanya kalau mau jatuh cinta di saat-saat sekarang ini, maka jatuh cintalah kepada Sang Pencipta dan jatuh cintalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Sang Pencipta dan Rasulullah tidak akan pernah memberikan sakit hati. Masalah percintaan tidak akan pernah. Akan tetapi ketika cinta pada hambanya, cinta pada makhluknya, maka kamu harus siap untuk merasakan yang namanya rasa sakit. Ini yang penting untuk teman-teman ketahui. Makanya selagi teman-teman bisa menjaga itu semua, maka yakin dan percaya kalian adalah orang-orang yang terpilih dan tidak bakal mendapatkan yang namanya masalah percintaan. Satu juga pesan saya buat teman-teman yang saat ini sedang jatuh cinta atau yang lagi bucin-bucinnya. Ketika teman-teman nantinya menghadapi masalah yang begitu sulit, jangan pernah kamu siksa dirimu. Ingat baik-baik, jangan sampai hanya persoalan laki-laki ataupun perempuan teman-teman menyakiti diri atau bahkan mengorbankan dirimu atau bahkan kamu melawan orang tuamu. Hentikan itu semua. Sadar bahwasanya ketika dia mau mencintaimu, maka pasti akan mencintaimu pada saat waktu yang tepat. Nah, masalah yang kedua ialah kegagalan.
Kegagalan ini juga merupakan penghambat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah gagal dalam percobaan pertama, terkadang kita ragu lagi untuk melakukan percobaan kedua. Karena kenapa? Kita takut gagal kesekian kalinya. Kita takut tidak bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita takut apa yang kita rencanakan hari ini akan gagal kembali. Ini yang perlu teman-teman ketahui dan perlu untuk kita buang bersama. Jangan sampai kegagalan ini menghantui terus pemikiran-pemikiran kita, menghantui apa yang sedang saat ini kita kerjakan. Ketika kegagalan itu menghantui, maka yakin dan percaya kamu tidak bakalan bisa merasakan yang namanya kesuksesan. Ingat, Allah itu tergantung dari perasaan kamu. Kalau kamu selalu berprasangka buruk, maka yakin dan percaya pasti keburukan pula yang akan datang kepadamu. Jadi teman-teman, hati-hati dalam hal-hal yang bisa membuatmu gagal karena persoalan kegagalan yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga ialah trauma. Trauma juga merupakan hal yang begitu sulit ya bagi sebagian orang. Ini trauma merupakan hantu yang bisa dibilang selalu datang kapan saja. Ketika kembali terulang hal-hal yang pernah terjadi atau apapun itu, pasti ada rasa trauma. Tidak ada salahnya. Akan tetapi trauma ini perlu untuk kita buang, perlu untuk kita lupakan. Karena kenapa? Ketika teman-teman sudah berada di depan pintu kesuksesan karena hanya persoalan trauma, teman-teman mundur. Hanya persoalan ada satu secuil masalah trauma, teman-teman menghancurkan segalanya. Atau bahkan trauma ini bisa mendatangkan masalah-masalah yang lain dan bahkan akan menjadikan teman-teman menjadi orang yang menyedihkan. Makanya buang trauma ini, buang. Jangan jadikan sebagai bagian dari dirimu. Karena kalau teman-teman menjadikan trauma ini sebagian dari kehidupanmu, maka yakin dan percaya hidupmu akan selalu dihantui dengan hal-hal yang tidak seharusnya teman-teman pikirkan. Nah, selanjutnya ialah yang keempat. Ini juga tidak terlepas dari semua orang yang namanya kesedihan. Kesedihan karena ditinggal orang yang dicintai, kesedihan karena tidak meraih kesuksesan, kesedihan karena kesakitan, atau kesedihan karena sedang berada pada posisi yang tidak mendukung. Ada banyak hal kesedihan, entahkah itu berduka. Ini yang paling berduka ini merupakan hal yang begitu menjadi ujian terberat dan besar oleh semua orang. Karena kenapa? Berduka ini merupakan hal yang sangat-sangat sulit untuk kita hapus. Apalagi berduka karena kehilangan orang tua, berduka karena kehilangan pasangan, berduka karena kehilangan saudara dan sebagainya. Sangat sulit untuk kita hapus, sangat sulit untuk menghapus semua ingatan-ingatan kebahagiaan yang pernah kita lalui. Tidak ada salahnya untuk bersedih, tapi jangan pernah larut dalam kesedihan. Ingat sahabat semua, kawan-kawan semua, kesedihanmu adalah sesuatu hal yang menjadikan dirimu menjadi terpuruk. Akan tetapi ketika kesedihan itu sudah usai, maka berusahalah untuk bangkit dan kembali membuktikan kepada dunia bahwasanya duka, kesedihan yang teman-teman lalui hari kemarin merupakan suatu ujian, dan di balik rasa duka itu, kesedihan itu, Allah sudah siapkan yang terbaik buat teman-teman. Tidak ada salahnya menangis, silahkan menangis. Tidak ada salahnya untuk bersedih, silahkan bersedih. Akan tetapi jangan pernah jadikan kesedihan ini menjadi sesuatu yang menghambat segala aktivitas, menjadikan teman-teman tidak lagi mau berusaha untuk meraih kesuksesan. Jangan sampai teman-teman langsung putus asa ketika kehilangan orang tua atau pasangan. Teman-teman sudah tidak lagi mau berusaha untuk mengejar impian-impian teman-teman. Nah, teman-teman semua, jangan pernah lalai dalam setiap hal, terutama keempat hal ini. Jangan pernah persoalan percintaan menjadikan kamu orang yang bodoh, menjadikan kamu orang yang mengorbankan segalanya. Jangan pernah menjadikan kegagalan menjadi orang yang tidak pernah lagi mau berusaha dan tidak pernah lagi mau mencoba. Dan jangan pernah jadikan rasa trauma menjadi hantu yang selalu menghantui dirimu di saat
kamu di mana dan di saat waktu yang akan datang. Dan jangan pernah jadikan kesedihan ini sebagai alasan bahwasanya kamu tidak bisa lagi untuk bangkit. Jangan. Kalau teman-teman menjadikan keempat ini sebagai alasan, maka yakin dan percaya teman-teman adalah salah satu orang yang akan merugi sampai kapanpun. Tapi ketika teman-teman bisa mengatasi keempat hal ini, maka yakin dan percaya teman-teman akan menjadi orang yang begitu luar biasa, orang yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan teman-teman. Baik teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jadikan konten ini sebagai konten motivasi, konten yang bisa memberikan manfaat kepada semua orang, baik pada diri saya dan juga orang-orang lain. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.